Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Peti Aprilia Sari, STMK. Saya adalah dosen tetap jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia. Video ini merupakan pernyataan dari dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dalam PDD UKTPT, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses pengajaran salah satu mata kuliah saya yang berbobot 3 SKS, yaitu analisis laporan keuangan yang ditempuh oleh mahasiswa semester kedua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, jenis, dan komponen analisis bisnis dengan teknik analisis data, yaitu financing, investing, dan operating activities. Juga membahas mengenai teknik cash flow, profitabilitas, return on invested capital, prospective analysis, credit analysis, dan teknik equity analysis dan valuation. Tujuan dari mata kuliah analisis laporan keuangan ini ada 3. Pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, etika, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, terutama di bidang akuntansi. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai bidangnya, dan mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi, khususnya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data yang mereka serap. Juga mereka yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku IFRS yang berlaku. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Nah, berikut adalah topik-topiknya yang akan dibahas. Yang pertama adalah analisis bisnis, laporan keuangan dasar, analisis, dan pengantar analisis laporan keuangan yang lebih terperinci. Ada juga lingkungan, sifat, dan tujuan laporan keuangan atau financial reporting, atau juga akuntansi accrual fondasi, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, atau investasi activities, dan konsep dan pengukuran akrual dari pendapatan dan beban, teknik analisis kas, profitabilitas, ukuran likuiditas terkait siklus operasi dan ekuitas. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah dengan metode delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya sampaikan di perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah saya mengajarkan analisis laporan keuangan itu menggunakan beberapa buku yang menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, yaitu yang pertama referensinya adalah buku analisis keuangan yang saya buat sendiri yang diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara pada tahun 2022 yang sebelumnya saya buat menjadi modul sebelum dipublikasikan. Nah, selain buku saya sendiri yang saya buat, itu ada lagi buku acuan referensi lainnya, pendukung lainnya yang ditulis oleh pakar-pakar dalam bidang analisis
penganalisisan laporan keuangan. Terus yang kedua yaitu pembahasan itu menggunakan laporan keuangan, baik itu laporan keuangan dari perusahaan terbuka ataupun manufaktur, untuk dianalisis, dijadikan kasus untuk dianalisis dalam kelas. Nah, setiap minggunya itu saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus latihan dan membuat rangkuman analisis kasusnya secara berkelompok. Nah, namun untuk presentasinya itu akan saya acak secara individu. Nah, ini menurut saya dengan cara ini sangat efektif karena akan membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih memahami kasus latihan yang saya berikan. Dan dengan cara ini juga membuat mahasiswa lebih interaktif dalam perkuliahan. Nah, biasanya juga waktu bersisa antara 10 menit sebelum perkuliahan berakhir, biasanya saya memberikan pertanyaan singkat mengenai materi atau review materi yang dibahas di hari itu untuk menambah poin penilaian untuk mereka di akhir. Hal ini juga menurut saya sangat baik karena memberikan mereka semangat untuk mendapatkan nilai tambahan sehingga mereka fokus dengan materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir perkuliahan saya. Nah, teknik kedua yaitu adalah interactions, yang dimana ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, pengajaran saya pada mata kuliah analisis laporan keuangan ini, saya menggunakan beberapa metode atau media pembelajaran. Nah, yaitu yang pertama adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah sebagai media forum diskusi pembelajaran berupa modul dan PPT. Nah, saya mengirimkan biasanya PPT dan modul itu ke BCM. Nah, yang kedua juga saya menggunakan Google Form sebagai media saya untuk absensi tugas atau kasus-kasus latihan ke mahasiswa. Nah, media pembelajaran yang ketiga adalah Google Meet yang saya gunakan untuk berinteraksi secara langsung, secara virtual dengan mahasiswa, baik menyampaikan pemaparan materi maupun berdiskusi secara online. Terus ada media pembelajaran keempat yaitu adalah YouTube channel, yang mana channel YouTube ini saya gunakan untuk mengulas beberapa kasus materi perkuliahan yang dapat disaksikan langsung oleh mahasiswa ataupun publik. Nah, pada media ini biasanya dapat berinteraksi langsung dengan saya melalui kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat mereka. Selain keempat media tersebut, dalam konteks perkuliahan atau proses perkuliahan ini, saya juga menggunakan media WhatsApp atau media WhatsApp group untuk kelas mengajar saya, untuk sarana diskusi di luar kelas. Jadi saya juga sering melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan dalam grup WA kelas tersebut. Terakhir itu ada metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan biasanya saya melakukan perkenalan kepada mahasiswa untuk menciptakan suasana keakraban agar perkuliahan dapat dilakukan secara santai dan tidak kaku. Selanjutnya juga saya akan memaparkan tentang arah dan tujuan dari perkuliahan analisis laporan keuangan ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Selanjutnya, materi yang akan saya paparkan secara ringkas juga akan saya sampaikan di pertemuan pertama, dan ini terangkum dan sudah diuraikan di RPS yang telah disusun selama 1 semester ke depan. Nah, di pertemuan pertama juga saya dan mahasiswa membuat butir-butir kesepakatan atau kontrak kuliah yang dituangkan dalam kontrak belajar dan berkolerasi antara atau berelevansi kepada bagaimana kemudian mahasiswa dapat melalui perkuliahan ini dengan nilai akhir bagus, lulus, dan dalam mata kuliah saya yaitu analisis laporan keuangan. Nah, sebelum masuk perkuliahan juga ke materi program ini saya melakukan review materi melalui tanya jawab, feedback, apakah saya yang bertanya kepada mahasiswa maupun mahasiswa yang bertanya kepada saya terkait dengan materi perkuliahan, kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tujuannya adalah
untuk mengingatkan kembali batasan pembelajaran yang telah dilakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, sekaligus untuk menyambungkan materi atau substansi kegiatan pembelajaran pada kegiatan pada perkuliahan untuk selanjutnya. Nah, penilaian akhir mahasiswa saya lakukan berdasarkan standar unsur penilaian yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, yaitu komponennya itu meliputi tatap muka sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, nilai UAS sebesar 40%, dan terakhir adalah tugas sebesar 10%. Di akhir video, saya akan tampilkan rekaman salah satu proses pengajaran analisis laporan keuangan yang saya lakukan menggunakan metode media Google Meet. Oke, selamat malam semuanya. Malam. 37 orang ya, mantap ya. Oke, saya share screen terkait PPT, jadi teman-teman bisa buka juga. Oke, kita untuk persingkat waktu langsung saja kita mulai ya. Untuk malam ini untuk pembahasannya dengan mata kuliahnya yaitu analisis laporan keuangan. Di malam ini atau di hari ini agenda yang mau kita bahas yaitu yang saya bahas itu adalah konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Terus kedua ada jenis laporan keuangan. Dan terakhir adalah terkait dengan mata kuliah pokok kita yaitu analisis laporan keuangan. Langsung saja, sini ada konsep dasar analisis bisnis. Jadi sebelum kita melakukan analisis laporan keuangan, kita harus tahu dulu nih bisnis apa yang kita geluti atau masuki ya. Jadi jangan ojok-ojok langsung menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan apa dulu yang harus kita analisis seperti itu ya. Lanjut. Sejauh ini kan kalau kalian ketahui kan kalau untuk konsep bisnis itu kan dari semester 1 sampai akhir kalian sudah tahu lah bisnis jasa, bisnis manufaktur, dan bisnis dagang di dalamnya ya. Kalian udah inilah pokoknya udah jago lah dalam hal-hal bisnisan lah ya. Nah, terkait dengan analisis laporan keuangan atau financial statement. Gunanya apa sih untuk menganalisis? Kalau di sini analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, itu pengertian dari analisis tersendiri. Kenapa dilakukan? Satu, gunanya apa, Bu? Pertama, untuk menilai bagaimana kondisi dalam suatu bisnis, hasil usaha perusahaan baik di masa lalu, masa sekarang, sama prediksi atau ramalan yang akan datang. Bagaimana sih kondisi keuangan? Yang jelas kan kalau kita bicara bisnis, pasti ujuk-ujuknya bahasnya uang, ya kan? Nggak mungkin kalian bicara rugi, ya kan? Kedua, kita mau melihat bagaimana kekuatan atau kelemahan perusahaan atau bisnis di dalam keuangan perusahaan, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan aja, kita sharing ya, jadi jangan diem aja. Gambaran rantai yang dari pembahasan yang ini, analisis dan analisis bisnis ini. Nah, ini gambaran rantai dari analisis laporan keuangan. Di sini ada industri analisis, bagaimana strategi analisisnya, bagaimana strategi analisisnya ketika kita memasuki dunia bisnis. Setelah itu kita bagaimana menganalisis keuangannya. Di sini menganalisis keuangannya melalui apa? Pembiayaan analisis, ada dari arus kas bisnis, dari laba melalui aset, profitabilitas bisnis, dan bagaimana resiko ketika kita menganalisis sebuah financial bisnis gitu loh. Intinya seperti itu ya, gambaran-gambaran dari yang sudah kita jelaskan di slide 1 dan kedua, ini framework-nya. Nah, di sini ada yang namanya aktivitas bisnis atau kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu seperti apa? Contohnya apa? Kalau kalian melakukan jual beli itu kegiatan bisnis nggak?
Iya, Bu. Seperti Iya, apa punya tuh bisnis itu? Kegiatan bisnis itu ketika kita melakukan penjualan barang termasuk kegiatan bisnis nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Apalagi, nah, di sini di dalam kegiatan bisnis ini ada yang harga pricing, ada bagaimana melakukan strategi, ada melakukan promosi, ada proyeksi. Ini cakupan-cakupan di dalam aktivitas bisnis ya. Di dalamnya aktivitas bisnis, kalau kalian online itu, sistem online itu, jual beli barang itu aktivitas bisnis nggak? Bisnis, Bu. Intinya Bisnis, Bu. Iya. intinya ada jual beli di dalamnya ya, aktivitas bisnis. Nah, di sini aktivitas bisnis itu biasanya terbagi ada 3. Aktivitas investasi, operasional. Saya udah lampirkan laporan laba rugi sama laporan neraca singkat lah intinya. Dengan bentuk analisis horizontal ya. Jadi di sini memperbandingkan satu perusahaan tapi dengan 2 periode. Di sini ada neraca di tahun periode 2015, 2016, ada periode 2015 sama 2016 dengan satu perusahaan, itu CP Semoga Jaya. Bu, untuk apa Bu itu? Oke. Nah, dari data 2 ini kita langsung bahas aja ya, satu atau 2 lah ya. Jadi nanti kalian bisa cari. Nah, dari data laporan keuangan 2015-2016 yang dilampirkan tadi, yaitu laporan laba rugi sama neraca, kalian harus cari dulu. Tadi yang saya bilang tadi saya cuma mempersingkat rasionya ada 4. Ada rasio likuiditas, rasio finansial ini ya, ada rasio leverage, ada rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas. Kalau kita bicara rasio likuiditas, berarti kita harus berbicara dengan rasio lancar atau current ratio. Oke, rasio, ada yang bisa cari nggak bagaimana rumus current ratio? Total aset lancar dibagi Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Berapa rasio lancar di CP mana nih? CP Semoga Jaya. Berapa nih? Yang tahun 2015-nya 1,40 sama yang di tahun 2016-nya 1,64. Oke, mantap. Berarti kalau kita bicara rasio lancar, kalian cari dulu definisi likuiditas nih apa. Ya, kalau kita bicara rasio likuiditas berarti kita bicara yang namanya current ratio. Current ratio ini apa? Kemampuan perusahaan dalam menutup utang jangka pendek atau jangka panjang? Current ratio. panjang. Ayo. Pendek, Bu. Pendek ya. Pendek atau panjang? Jangka pendek, Bu. Jangka pendek, Bu. Jangka pendek. Oke. Current ratio di sini saya tulis berarti dia-nya aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di tahun 2015 teman-teman catat itu sebesar berapa tadi? 1,40. 2016 berapa tadi? 1,64. Contohnya di tahun 2016 itu berarti berarti aset lancarnya berapa tadi? 93 ini. Kelihatan nggak sih? 8.530. Ya, kelihatan nggak sih yang ini ya? 9308830 dibagi kewajiban lancar sebesar 56.822. Nah, yang ini kan kalian udah dapat nih AL, KL 2015. Kalian bikin tabel ya. Jadi tabelnya kalian bikin tabel seperti tabel ini tadi nih. Mana tadi tabel? Nanti kalian di catatan kalian saya minta tabel. Jadi setelah kalian bikin tabel baru kalian interpretasikan masing-masing gitu loh.
Jadi di tahun 2005, 2000 berapa tadi? 15 ya? 15. Di sini kalian bikin berarti current, di sini kalian bikin dulu apa tadi? Profitabilitas ya? Likuiditas ya? Likuiditas. Nah, contoh saya bikin aja yang baru lah ya. Contoh sini insert. Di sini saya bikin insert. Saya mau nge-share lah. Di sini ya. Gak usah di sini aja. Oke, kalian buat di sini. Berarti yang pertama tadi adalah rasio ya. Rasio. Di sini di tahun ini 2015, di tahun ini 2016 ya. Iya, Bu. Ya kan? Iya. Rasio pertama itu rasio pertama tadi apa? Likuiditas ya? Iya. Likuiditas. Oke, likuiditas berarti kita bicara dengan current rasio. Ini Pak, Renata. Berarti kita bicara current rasio ya tadi ya. Nah, current rasio di tahun 2015 lupa tadi saya berapa tadi? 1,40 ya. 2016 1,44. Oke, dapat dong rasio likuiditasnya ya di tahun 2015. Berarti ini yang angka 1 intinya gitulah. Pokoknya kalian bikin tabel lah ya, paham lah ya kalian ya. Iya. Oke, dilanjutkan keduanya itu ada rasio cepat atau quick ratio. Coba quick ratio, rasio cepat itu apa? Ada nggak ada kayaknya ya udah saja biar mas kalian kan nanti interpretasinya ya kan. Oke, yang perputaran aset ada nggak? Nggak ada juga ya. Kalau perputaran rata-rata persediaan perputaran nggak ada deh kayaknya. Margin keuntungan. Laba bersih dibagi sama penjualan. Oke, laba bersih dibagi dengan penjualan. Ya. Return on asset, paham lah ini mah pasti mah. Kalau rasio profitabilitas menurut saya itu paling simple sebenarnya. Kalau dia bicara dengan pengembalian aset, bagaimana rumusnya? Laba bersih dibagi total aktif. Iya, gitu doang. Laba bersih dibagi aktiva. Karena kita kan bicara aset. Kalau dia bicara dengan total utang ya total modal ya total modal seperti ini. Bagaimana ini rumusnya tingkat pengembalian ekuitas di dalam Laba bersih dibagi total aktif. Simpel kan sebenarnya kalau untuk profitabilitas paling simpel. Jadi ada berapa yang udah bisa dijadikan interpretasi rasio likuiditas lancar cepat itu ada ya? Ada ya? Yeah. Oke, leverage berarti 1 doang. Ya. Rasio aktivitas nggak ada ya, berarti ya. Iya. Oke, nggak ada semua. Berarti untuk rasio profitabilitas tiga-tiganya ada. Ya. Oke. Iya. Nah, kalian buat nanti itu tabelnya. Terkait tabelnya ini kalian interpretasikan satu-satu. Nah, rasio profitabilitas kalian aktifin misalnya kita bikin Inter atau di sini bisa kalian buat dulu. Di sini kan adalah kalian bikin judul ringkasan perhitungan rasio. CP apa tadi? CP semoga jaya ya. Semoga jaya. Nah, kalian simpulkan di sini. Simpulan atau interpretasi rasio CP semoga jaya. Nah, interpretasi. Contoh lah. Kalau kita ngelihat
dari rasio likuiditas dulu deh. Bagaimana? Rasio likuiditas tadi kan kalau kita pemahaman bagaimana kemampuan perusahaan dalam menutup utang jangka pendek sama jangka panjang, benar nggak? Iya. Nah, bagaimana kalau kita menginterpretasikannya di tahun 2015 1,40, di 2016 1,64. Ini interpretasinya bagaimana? Baik, positif atau negatif? Ayo. Ayo, baik nggak? Misalnya nih, likuiditas perusahaan di tahun 2015 sampai 2015 dikategorikan current ratio itu mengalami kenaikan. Ini kenaikan ini di dalam rasio likuiditas di current ratio baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Buruk. Kenapa buruk? Kenapa buruk? Kenapa buruk? Nah, itu kan pendapat kalian masing-masing ya. Kalian udah memahami bagaimana rasio likuiditas ini, berarti kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan atau utang dalam jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita lihat di sini current ratio ini terjadi namanya kenaikan. Nah, itu baik, positif, atau negatif dalam perusahaan. Kalau dianya positif, kenapa? Kalau dia negatif, kenapa? Itu yang saya minta kalian interpretasikan. Jadi, dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa akuntansi. Kalau dianya berarti labanya baik juga pastinya kalian jawab sama jangka panjang, benar nggak? Iya. Nah, bagaimana kalau kita menginterpretasikannya di tahun 2015 1,40, di 2016 1,64. Ini interpretasinya bagaimana? Baik, positif atau negatif? Ayo. Ayo, baik nggak? Misalnya nih, likuiditas perusahaan di tahun 2015 sampai 2015 dikategorikan current ratio itu mengalami kenaikan. Ini kenaikan ini di dalam rasio likuiditas di current ratio baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Buruk. Kenapa buruk? Kenapa buruk? Kenapa buruk? Nah, itu kan pendapat kalian masing-masing ya. Kalian udah memahami bagaimana rasio likuiditas ini, berarti kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan atau utang dalam jangka pendek, jangka panjang. Kalau kita lihat di sini current ratio ini terjadi namanya kenaikan. Nah, itu baik, positif, atau negatif dalam perusahaan. Kalau dianya positif, kenapa? Kalau dia negatif, kenapa? Itu yang saya minta kalian interpretasikan. Jadi, dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa akuntansi. Kalau dianya berarti labanya baik juga pastinya kalian jabarkan lagi. Kalau dia buruk, bagaimana dia mempertahankan pembiayaan dalam perusahaannya kalau dianya mengalami kenaikan itu buruk. Semoga video ini bermanfaat dan khususnya berguna untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Peti Apriliasari pamit undur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.